pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi RHK yang ada di sini Bapak Ibu artinya sudah memiliki poin-poin tersendiri. Sudah ada poinnya yang disediakan pemerintah. Ini kita coba saja Bapak Ibu. Yang pertama rencana hasil kerja. Nah kita pilih. Sini ada tanda segitiga panah ke bawah. Kita pilih. Nah bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini banyak pilihan RHK-nya. Berarti RHK-nya kita tidak buat sendiri lagi Bapak Ibu. Seperti 2023 kemarin. Di sini sudah ada disediakan RHK-nya. Jadi dan poinnya juga sudah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman semua? Kami mendoakan semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan sehat, murah rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kami Bapak dan Ibu guru. Channelnya tutorial untuk guru dan memberikan informasi-informasi penting yang berhubungan dengan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitunya kinerja 2024 yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, bahwasanya kita sudah melihat dan mendengar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 itu sudah rilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Yang mana ini adalah suatu terobosan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan BKN untuk merilis fitur pengelolaan kinerja ini. Insya Allah mulai tahun 2024 ini kita tidak bekerja lagi di kinerja BKN yang manual. Namun para guru dan kepala sekolah melaksanakan kinerjanya yaitu di platform Merdeka Mengajar. Yang mana tujuannya adalah alat bantu untuk memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dan kebutuhan satuan pendidikan. Dan para guru lebih berfokus kepada kualitas pembelajaran untuk murid-muridnya. Sebenarnya untuk pengelolaan kinerja untuk guru ini ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba dahulu untuk melakukan perencanaan. Dan untuk pelaksanaan dan penilaian nanti akan kita beritahukan dan akan kita buat videonya di kesempatan berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, kita masuk dulu ke penelusuran Google. Bapak Ibu boleh menggunakan Google Chrome, boleh Mozilla, dan yang lain sebagainya. Kita tuliskan di halaman pencarian ini, yaitu PMM. Nah, di sini sebelah atas sudah kelihatan Bapak Ibu ada platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini juga ada PMM, pertukaran mahasiswa Merdeka. Jadi yang kita klik di sini adalah yang platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian kita buka PMM di sini sebelah kanan atas. Nah, cara ini sama dengan cara seperti biasa yang sudah Bapak Ibu kerjakan sebelumnya. Nah, kita tuliskan email kita terlebih dahulu. Email akun belajar ID kita. Kemudian kita masukkan passwordnya. Lalu kita next. Kita akan masuk di sini Bapak dan Ibu. Di sini ada pengembangan diri, ada mengajar, dan ada inspirasi. Jadi kita ambil yang pengembangan diri yang di sini adalah pengelolaan kinerja. Nah ini Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja. Kita klik di sini pengelolaan kinerja.
Nah, di sini ada tulisan Bapak Ibu, buka sistem di komputer atau laptop. Tampilan sistem paling baik dilihat level komputer atau laptop. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa saja menggunakannya di HP, tetapi alangkah lebih bagus dan baiknya kita membukanya lewat laptop agar lebih memudahkan Bapak Ibu. Nah, kita klik di sini, tetap di sini. Nah, ini adalah tampilan awal dari pengelolaan kinerja guru. Nah, ini karena kami sebagai guru, di sini ada tulisannya pengelolaan kinerja guru. Mungkin Bapak Ibu yang kepala sekolah, tampilannya akan berbeda, yaitu pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, fitur-fiturnya tentunya sama Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat. Nah, ada di sebelah kiri ini ada beranda, ini adalah berandanya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada riwayat. Nah, ini ada yang tahun 2022, 2023, dan ini yang akan kita buat yang belum diajukan di sini yaitu tahun 2024. Nah, kita kembali ke beranda Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini masih tahap percobaan. Nah, di sini tertulis masa percobaan. Mari coba sistem pengelolaan kinerja. Anda dapat mengajukan draft ke atasan mulai dari 2 Januari 2024 pukul 10. Jadi untuk pengelolaan kinerja baru akan bisa dimulai Bapak Ibu yaitu tanggal 2 Januari 2024. Namun di sini kita akan mencoba membuatnya terlebih dahulu. Di sini masih percobaan. Jangan takut salah Bapak Ibu. Jangan takut salah untuk melakukan percobaan. Nanti bisa dihapus dan bisa diedit. Nah, di sini ada alur pengelolaan kinerjanya yaitu dari Juli, ada Agustus sampai Desember. Nah, ini adalah pengelolaan kinerja 1 semester Bapak Ibu. Juli sampai Desember, berarti di sini adalah 1 semester, berarti 6 bulan. Di sini sudah jelas di masing-masing bulannya ini sudah ada petunjuknya. Ada di tab bawah ini ada referensi Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan sistem ini. Berarti artinya adalah buku panduan, video tutorial, artikel, ataupun pusat bantuan lainnya. Jadi Bapak Ibu nanti di link video nanti akan kami sematkan buku panduan untuk pengelolaan kinerja guru ini Bapak Ibu. Dan ini bentuk panduannya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat. Panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru untuk guru. Nah, ini untuk guru Bapak Ibu. Sasaran dari penggunaan pengelolaan kinerja ini ada di sini ada guru ASN. Tentu guru ASN ini wajib, kemudian kepala sekolah dan guru non ASN di sini juga ada. Tapi di sini dibuatkannya di dalam kurungnya di sini dianjurkan. Jadi guru non ASN dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Nah, nanti panduan-panduan ini akan coba kami sematkan di link deskripsi. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita coba tekan di sini lanjutkan draft. Jadi artinya kita membuat perencanaan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya Bapak Ibu. Bahwasanya dalam pengelolaan kinerja guru ini ada 3, ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan ada penilaian. Nah, kita lanjutkan draft. Di sini ada lanjutkan draft. Nah, di sini tampilan awal dari perencanaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5, bisa kita lihat. Yang pertama ada praktik pembelajaran. Ini menunya. Yang kedua ada pengembangan kompetensi. Yang ketiga ada tugas tambahan, perilaku kerja, dan yang kelima adalah rangkuman. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita nomor 1 kita belum selesai melaksanakan, berarti kita tidak bisa mengambil yang nomor 2 karena di sini nih, ini ada tanda dikunci. Berarti belum bisa, berarti harus beruntut dan harus tertib kita melaksanakannya Bapak Ibu. Tidak bisa kita comot-comot langsung dari nomor 2 ke nomor 1 dan ke nomor 3 seperti itu. Jadi harus beruntun. Di sini adalah Juli sampai Desember 2023, artinya di sini masih tahap percobaan. Dan akan dilaksanakan nanti di 2024. Nah, yang pertama kita isi dulu yaitu praktik pembelajaran.
Nah, bisa kita baca di sini Bapak Ibu, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita bisa memilih salah satu dari yang ke-8 ini Bapak Ibu. Ini ada 8, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Nah, ini ada penerapan disiplin positif, peraturan suasana kelas, umpan balik, perhatian dan kepedulian, dan ekspektasi pada peserta didik. Jadi urutannya di sini Bapak dan Ibu, ini tidak sama dengan urutan yang ada pada Bapak Ibu semua. Kenapa demikian? Karena ini berdasarkan dari rapor pendidikan satuan pendidikan Anda, versi terakhir. Artinya Bapak Ibu, ini adalah berdasarkan dari rapor pendidikan di tahun 2023 ini. Sudah kita melaksanakan ANBK dan Sulingjar. Di sini Bapak Ibu ada 8. Nah, di sini ada dimensi prioritas. Prioritas di sini katanya tidak ada, pilih sesuai kebutuhan Anda. Nah, bagaimana cara memilihnya Bapak Ibu? Artinya sebelum kita pilih Bapak Ibu, artinya kita terlebih dahulu berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Jadi kita semacam diskusi di bagian mana yang akan menjadi prioritas utama bagi satuan pendidikan kita. Nah, di sini bisa terlihat Bapak Ibu, ini ada berwarna kuning. Nah, ini berwarna kuning. Ada 3 buah indikator yang berwarna kuning Bapak Ibu. Kemudian di sini ada yang berwarna hijau. Nah, ini ada yang berwarna hijau, ada 5 buah indikatornya Bapak Ibu. Nah, apa artinya ini? Bisa kita cek di panduan tadi. Nah, di sini. Nah, bisa kita cek di panduan di sini Bapak dan Ibu. Nah, di sini ketika berwarna hijau berarti dia sudah baik rapor pendidikannya. Ketika dia berwarna kuning itu cukup dan yang merah adalah kurang. Jadi untuk di satuan pendidikan kami Bapak Ibu berarti yang merah tidak ada, berarti di sini katanya tidak ada, makanya prioritasnya tidak ada. Prioritas tidak ada, berarti kita melihat dulu apabila nanti ada misalnya di indikator Bapak Ibu yang berwarna merah, berarti itu yang menjadi prioritas utama dari Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu pilih. Berarti di sini ada 3 buah kemungkinan yang akan kita pilih. Nah, di sini berwarna kuning Bapak Ibu, berarti ada 3 kemungkinan yang bisa kita pilih. Nah, ini terserah Bapak Ibu. Namun alangkah baiknya Bapak Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah, juga berkoordinasi dengan teman sejawat, dan alangkah lebih baiknya Bapak dan Ibu juga berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan di tempat Bapak Ibu. Nah, karena di sini kita baru mencoba-coba saja Bapak Ibu, jadi kita pilih saja misalnya yang ini aktivitas interaktif boleh, instruksi pembelajaran boleh, instruksi yang adaptif boleh. Jadi misalnya kita ambil aja ini Bapak Ibu. Nah, pastikan ini sudah dipilih berwarna, ini kan beda warnanya nih Bapak Ibu. Nah, ketika ini bisa dipilih seperti ini. Nah, lalu kita ke pengembangan kompetensi. Nah, ke pengembangan kompetensi. Ini boleh simpan draft, berarti sudah tersimpan. Karena kalau kita ke pengembangan kompetensi tadi, berarti draftnya langsung tersimpan. Nah, ini adalah langkah kedua Bapak Ibu. Langkah pertama tadi praktik pembelajaran. Di sana kita memilih 1 dari 8 indikator yang ada. Sesuai dengan rapor pendidikan di satuan pendidikan kita. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, pengembangan kompetensi di sini bisa kita baca, pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Artinya di sini kita memilih kompetensi yang ada seperti itu. Jadi RHK-nya sudah ada disediakan oleh pemerintah. Jadi kita hanya memilih saja dan harus disesuaikan dengan kompetensi kita. Jangan kita memilih kompetensi yang rasanya kita tidak mampu untuk melaksanakan
RHK tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan Perjanjian GTK nomor 7607 garing B.B1 garing HK.03 Ini adalah perjanjian yang terbaru Bapak Ibu. Di sini ada tulisannya Bapak Ibu, bisa kita baca. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, di sini sudah ada garis bawahnya Bapak Ibu, bahwasanya kita memiliki minimal 32 poin per semester. Apakah boleh dari 32? Tentu sangat boleh. Berarti kalau sudah lebih dari 32, berarti itu sudah di atas ekspektasi. Jika kurang, nah ini yang kedua Bapak Ibu, jika kurang mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Nah, di sini, ini tandanya Bapak Ibu. Kemudian, pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi RHK yang ada di sini Bapak Ibu artinya sudah memiliki poin-poin tersendiri. Sudah ada poinnya yang disediakan pemerintah. Nah, untuk lebih lanjut bisa kita lihat di sini. Nah, di sini total poin adalah kurang 32 poin. Di sini ada poinnya merah. Ini kita coba saja Bapak Ibu. Yang pertama rencana hasil kerja. Nah, kita pilih. Sini ada tanda segitiga panah ke bawah, kita pilih. Nah, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini banyak pilihan RHK-nya. Berarti RHK-nya kita tidak buat sendiri lagi Bapak Ibu. Seperti tahun 2023 kemarin. Di sini sudah ada disediakan RHK-nya. Jadi, dan poinnya juga sudah tersedia. Nah, sini kita coba cek. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, kita coba aja ambil di sini Bapak Ibu, kita tes-teskan saja. Kalau Bapak Ibu tidak mau dan teman-teman tidak mau, bisa kita hapus di sini misalnya. Ini hapus, hilang kembali. Nah, berarti kita munculkan misalnya meningkatkan yang tadi. Nah, di sini sudah ada 24 poin. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu, total poin kita ada 4, berarti kurang dari 28 poin lagi. Di sini bukti dukungnya Bapak Ibu, ada sertifikat, target kuantitas, ada 1 kegiatan, bisa kita pilih ini ada 2, 3, dan sebagainya, ada 4. Nah, kemudian target waktunya per semester, berarti 6 bulan selama 6 bulan, poinnya 4. Nah, di sini kan misalnya kita mengadakan seminar dan lokakarya. Jadi kita perkirakan, kalau misalnya kita rasanya bisa 2 kegiatan, berarti di sini kita klik 2 kegiatan, nah boleh saja. Nah, poinnya Bapak Ibu sudah berubah. Ini yang tadi 4 menjadi 8 poin. Nah, ini ada poinnya total 8. Jadi, bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk menghapus, di sini ada tombol hapus kalau memang RHK-nya tidak sesuai dengan kita. Kemudian kalau ingin menambah RHK yang lain bisa kita klik di sini. Di sini ada klik tambah. Nah, RHK-nya untuk RHK yang kedua, misalnya ini kan 2 kegiatan tadi. Apakah boleh langsung semua kegiatan Bapak Ibu? Misalnya di sini kita ambil misalnya 10 kegiatan. 10 kali 4, 40. Nah, itu kami sarankan seperti ini. Sebenarnya sudah kalau mencapai targetnya tentu sudah tercapai. Kalau 10 kali 4, 40. Artinya sudah melebihi dari poin yang ada. Cuman alangkah baiknya Bapak Ibu kita hanya jangan terpaku di 1 RHK ini saja. Jangan terpaku di 1 RHK ini saja. Kemudian kita pilih RHK yang kedua. Misalnya RHK yang kedua. Ini ada, bisa dicek Bapak Ibu. Ini bisa dicek, ada yang 6 poin, ada yang 4 poin. Nah, misalnya kita ambil saja di sini, misalnya, nah ini sajalah misalnya.
meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, bisa kita ambil di sini Bapak Ibu. Nah, bukti dukungnya apa? Ya sertifikat saja. Nah, ini apa tadi? Ini misalnya Bapak Ibu ada memberikan berbagi praktek baik di KKG, di gugus, KKG di gugus, ataupun berbagi praktek baik di luar gugus kita, boleh juga Bapak Ibu. Berarti kalau ada kita melakukannya, cukup dengan bukti dukungnya adalah sertifikat, seperti itu. Nah, ini sudah 8 poin. Berarti total poinnya sudah ada di sini, ada 16. Nah, poin-poin ini banyak Bapak Ibu, bisa kita cek di sini. Nah, ini boleh di sini bagaimana poin dihitung. Bisa kita klik, kita lihat di sini Bapak Ibu. Penghitungan poinnya. Apa-apa saja kira-kira bukti dukung yang harus kita siapkan. Nah, ini Bapak Ibu, yang tadi misalnya RHK-nya sudah ada, berarti kita tidak buat RHK lagi. Catatan. 1 pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Nah, ini dia. Kemudian ada sertifikatnya. Ada sertifikat. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu. Ini ada yang langsung 36 poin seperti itu. Itu di sini bisa kita lihat meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Nah, ini minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini sudah ada di sini adalah ada 36 poin. Artinya ada 3 kegiatan, sudah mencakup 36 poin. Nah, malah ada yang lebih dari... Nah, ini ada Bapak Ibu, ada 128 poin. Nah, ini langsung. Nah, ini apa nih? Di sini yang 128, meningkatnya kompetensi melalui peran peserta program pelatihan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Seperti pendidikan guru penggerak. Nah, di sini Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Jadi, satu kegiatan ini saja, seperti guru penggerak dan pelatihan manajerial kepala sekolah, ini sudah mendapatkan 128 poin. Ini sudah lebih dari target yang diminta, seperti itu. Dan hanya sertifikat di sini. Lampirannya sertifikat. Nah, itu adalah penghitungan poin-poin yang ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah ini ada laporan, ada sertifikat, seperti itu saja. Nah, kita kembali ke sini. Ini baru tadi dua RHK, berarti misalnya kita tambah RHK satu lagi. Kita ambil saja satu lagi Bapak Ibu. Misalnya yang ketiga, nah, kita ambil saja di sini, ini yang 128 poin ini. Nah, atau penggerak komunitas, di sini ada penggerak komunitas belajar, berarti 36 poin. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki sertifikat guru penggerak seperti tadi, berarti sudah 128 poin. Apakah itu cukup satu saja Bapak Ibu? Sebenarnya cukup. Tapi alangkah lebih baiknya kita tambah dengan kegiatan yang lain. Nah, setelah itu di sini sudah ada total 52 poin Bapak Ibu. Nah, ini terserah Bapak Ibu. Berarti kita sudah melaksanakan atau sudah membuat rencana yang akan kita laksanakan dalam 1 semester. Karena target waktunya adalah per semester Bapak Ibu. Di sini ada satu kegiatan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, berarti cuman kami menyarankan kepada Bapak Ibu, pilihlah RHK yang memang betul-betul bisa Bapak Ibu kerjakan seperti itu. Jangan nanti setelah Bapak Ibu ajukan, nanti Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan kegiatannya seperti itu. Jadi yang rasa-rasanya bagi Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu laksanakan. Jadi pilihlah. Hanya minimal di sana tadi 32 poin. Nah, ini aja 3 RHK saja sudah mencapai 52 poin.
Nah, setelah selesai Bapak Ibu, kalau kita mau hapus sebenarnya bisa juga. Kalau kita di sini bisa aja kita coret-coret. Kalau kita mau hapus, bisa saja ini kita hapus. Nah, kita hapus 2 RHK. 2 RHK ini juga sudah cukup 44 poin. Nah, kemudian ke tugas tambahan. Nah, langsung di sini Bapak Ibu klik ke tugas tambahan. Nah, ini adalah menu yang ketiga Bapak Ibu. Menu yang pertama tadi, menu yang kedua sudah, kemudian tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini sifatnya opsional Bapak Ibu. Nah, jadi pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan. Jadi artinya kalau ada tugas tambahan berarti ada SK yang diberikan oleh atasan kepada kita. Nah, bolehkah ini tidak kita ambil Bapak Ibu? Ya boleh saja, karena kalau misalnya kita tidak ada tugas tambahan. Tapi kalau ada tugas tambahan berarti kita ambil, atau misalnya tugas tambahannya bisa kita cek di sini Bapak Ibu, RHK-nya. Nah, di sini hanya untuk SMP dan SMA, SMK, berarti ini bukan kita Bapak Ibu. Kebetulan saya guru SD Bapak Ibu. Jadi di sini kita lewatkan saja. Berarti kita ambil yang misalnya, nah ini semua jenjang misalnya. Ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Nah, jadi di sini ketika Bapak Ibu ada sebagai kepala pustaka, ada tugas tambahannya, berarti bisa Bapak Ibu ambil seperti itu. Atau Bapak Ibu misalnya ada juga di sini hanya untuk SMP SMK, berarti untuk wali kelas di sini. Ini untuk sekolah OSIS, ini semua jenjang. Kalau di SD berarti SD, TK berarti semua jenjang ini bisa masuk Bapak Ibu. Tapi kalau dia guru SD kemudian diambil di sini berarti ini tidak sesuai atau tidak cocok. Meningkatnya pembina ekstrakurikuler. Nah, misalnya kita ambil aja di sini. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, jadi di sini juga harus ada bukti dukungnya. Laporan disertai surat keputusan. Berarti ada laporan nanti dan juga ada surat keputusan tugasnya. Berarti SK dari atasan kita. Kalau misalnya ada tambahan yang lain ya boleh juga. Kalau ini cukup satu ya enggak apa-apa. Kalau ada tambahan yang lain, misalnya kita sebagai misalnya bendahara BOS atau apa, misalnya bisa kita ambil di sini. Coba kita cek di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah atau bendahara BOS. Nah, bisa saja di sini. Kemudian ada laporan dan ada SK-nya. Nah, itu yang perlu di tugas tambahan ini Bapak Ibu. Nah, setelah tugas tambahan berarti kita langsung ke perilaku kerja. Nah, ini sudah tersimpan Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang keempat adalah perilaku kerja. Dia ada 5, ini ada rangkuman terakhir. Nah, di perilaku kerja ini ada aspeknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan lain sebagainya. Jadi kita pilih satu-satu Bapak Ibu. Kita coba saja di sini yang berorientasi pelayanan. Kita pilih. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada 3 bentuk atau 3 indikator yang dikasih. Berarti kita sesuaikan saja dengan kita Bapak Ibu. Misalnya, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerja. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Misalnya ini. Nah, bisa kita ambil. Cukup satu saja, tidak bisa ketiganya kita ambil, cukup satu. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalnya di sini juga sudah ada bantuannya. Bagaimana cara kita menerapkannya? Misalnya menerapkannya melayani peserta didik misalnya. Sesuai hasil asesmen awal. Jadi nah, ini misalnya. Nah, berarti ini sudah kita buat orientasi pelayanan. Aspek orientasi pelayanan. Akuntabel seperti itu juga Bapak Ibu. Jadi ini terserah Bapak Ibu bagaimana cara mengambilnya seperti itu. Jadi sudah disediakan oleh pemerintah dalam platform ini. Jadi kita tinggal memilih saja. Misalnya akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi. Nah ini kita sesuaikan saja Bapak Ibu.
Nah, misalnya yang ini kita ambil, tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Nah, bagaimana cara Anda menerapkan perilaku? Berarti kita pilih juga di sini. Misalnya menghindari situasi yang membuat konflik. Jadi tergantung Bapak Ibu bagaimana cara memilihnya. Nah, ini karena uji coba sifatnya uji coba Bapak Ibu. Jadi kita ambil aja terserah dulu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan terserah pula. Kita sesuaikan dengan keadaan kita. Nah, misalnya kita ambilkan aja di sini. Nah, ini loyal. Kita ambil aja ini Bapak Ibu. Biar bisa langsung lanjut. Nah, ini ada adaptif. Berarti ada 6 aspek. Ada di sini 7 aspek. Nah, ini ada adaptif. Nah, artinya kita sudah enak Bapak Ibu. Tidak lagi mereka-reka atau mengarang-arang kata-kata yang indah seperti itu. Nah, ini kolaboratif. Nah, ini sudah ada kata-katanya. Nah, setelah kita isi semua Bapak Ibu, indikator perwujudan perilaku tadi, berarti kita klik di sini ke rangkuman. Nah, di sini ke rangkuman. Nah, ini adalah aktivitas terakhir kita dalam membuat perencanaan. Di sini ada rangkuman. Nah, jadi bisa kita cek RHK-nya yang tadi Bapak Ibu. Kemudian ini RHK yang satu yang kita ambil tadi. Ini RHK-nya. Kemudian yang tugas tambahan juga ada di sini Bapak Ibu. Hasil kerja tambahan yang kita buat tadi. Sebagai pembina ekskul. Setelah rasa-rasanya bagi kita bisa kita wujudkan dalam satu semester ini, karena pilihnya per semester, berarti langsung kita di sini buat simpan draft seperti itu. Nah, di sini kami tidak simpan dulu, ini karena kita mencoba-coba dulu. Berarti nanti setelah selesai, berarti akan kita ajukan ke kepala sekolah. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Bagaimana cara kita melaksanakan penilaiannya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi yang untuk saat ini kita buat perencanaan terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu akan ajukan, bisa tanyakan kepada kami lewat kolom komentar. Nah, demikianlah Bapak Ibu tutorial singkat dari kami tentang membuat perencanaan kinerja dari pengelolaan kinerja guru yang ada di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak Ibu dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share Bapak Ibu. Sekiranya apa yang sudah kami sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja dari kami Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.